Perang Zatu Salasil. Perang pertama Khalid melawan Persia. Khalid memisah-misah pasukannya menjadi 3 kelompok. Ketika keluar dari Al-Yamamah, Khalid tidak membawa mereka melalui satu jalan. Khalid memberangkatkan Al-Muthanah 2 hari sebelumnya dengan Jufar sebagai penunjuk jalannya. Adi bin Hatim dan Asim bin Amr berangkat bersama penunjuk jalannya, Malik bin Ibad dan Salim bin Nasr. Salah satu berangkat 1 hari lebih dulu. Khalid berangkat di belakang mereka dengan penunjuk jalan Rafi. Khalid membuat kesepakatan dengan mereka untuk bertemu di Al-Hafir, lalu menyerang musuh mereka. Wilayah Faraj Al-Hind merupakan daerah perbatasan Persia yang paling keras dan paling kuat. Penguasa wilayah tersebut memusuhi bangsa Arab di daratan dan memusuhi bangsa India di lautan. Dialah Hurmuz. Khalid mengirim surat kepada Hurmuz, lalu Hurmuz membawa surat Khalid kepada Syira bin Kisra dan Ardashir bin Syira. Hurmuz yang merupakan wakil Kisra mengumpulkan pasukan yang besar dan membawa mereka ke Kashima. 2 sayap pasukan dipimpin oleh Kabaj dan Anusyajan, keduanya dari keluarga raja. Hurmuz mengikat pasukan dengan as-salasil, yaitu rantai-rantai agar tidak lari. Dan Hurmuz merupakan orang yang paling jahat dan paling kafir. Ia termasuk orang yang dihormati di negeri Persia. Menurut kebiasaan bangsa Persia, setiap kali seorang bertambah kemuliaannya, maka perhiasannya bertambah. Topi Hurmuz bernilai 100.000 dirham. Khalid datang bersama para pasukannya yang berjumlah 18.000 pasukan, lalu turun berhadapan dengan musuh. Ketika air tidak ditemukan bersama mereka, teman-teman Khalid mengadukan hal ini kepadanya. Khalid berkata, "Perangilah mereka hingga kalian mengusir mereka dari air, karena sesungguhnya Allah menjadikan air untuk 2 kelompok yang paling sabar." Ketika kaum muslimin menerima penempatan Khalid ini dan mereka menunggang kuda-kuda mereka, Allah mengirimkan awan, lalu turunlah hujan kepada mereka sehingga mereka memiliki banyak persediaan air. Kaum muslimin menjadi kuat dan mereka sangat bergembira. Ketika 2 pasukan telah berhadapan dan terlibat dalam pertempuran, Hurmuz turun dari kendaraannya, lalu berjalan kaki dan menantang Khalid untuk tanding. Khalid pun turun dari kendaraannya dan maju melayani tantangan tersebut. Keduanya saling memukul. Akhirnya Khalid mampu mengempitnya dan menguncinya. Pasukan pengawal Hurmuz maju, namun mereka tidak dapat mencegah Khalid untuk membunuh Hurmuz. Al-Qaqa bin Amru menghadapi pasukan pengawal dan membunuh mereka. Pasukan Persia dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Mereka menguasai barang-barang dan persenjataannya yang berjumlah mencapai 1.000 unta. Perang ini dinamakan Zatus Salasil karena banyak pasukan Persia yang diikat dengan rantai. Sementara itu, Kabad dan Anusyajan berhasil melarikan diri. Ketika kaum muslimin selesai melakukan pengejaran terhadap orang-orang Persia yang melarikan diri, penyeru Khalid menyerukan keberangkatan kaum muslimin meneruskan perjalanan hingga turun di jembatan besar kota Basra. Khalid mengirim Zur bin Kulaib untuk membawa berita kemenangan dan 1/5 ghanimah dan 1/5 khamina kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalid mengirim Zur bin Kulaib dengan membawa gajah. Ketika kaum perempuan Madinah melihat gajah ini, mereka berkata, "Apakah ini dari ciptaan Allah atau sesuatu yang dibuat manusia?" Abu Bakar mengembalikan gajah bersama dengan Zur. Abu Bakar memberikan harta benda Hurmuz kepada Khalid. Topinya senilai dengan 100.000 dirham. Topi ini penuh dengan sulaman dan hiasan mutiara-mutiara. Khalid bin Al-Walid mengirim para pemimpin pasukan ke arah kanan dan ke arah kiri untuk menaklukkan benteng-benteng di sana. Mereka berhasil menaklukkan benteng-benteng baik secara damai maupun secara paksaan. Mereka meraih banyak harta benda. Demikianlah pertolongan Allah dan kemenangan kaum muslimin di awal peperangan dengan pasukan Persia dalam perang Zatu Salasil. Kemudian peperangan dengan Persia terjadi berulang kali yang akan dijelaskan berikut ini. Khalid tidak memerangi kelompok petani dan anak-anak mereka. Khalid hanya memerangi kelompok pasukan Persia. Khalid keluar dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Ia menaklukkan negeri Irak dan membebaskannya dari penjajahan Persia. Kemudian ia bergerak ke negeri Persia untuk meruntuhkan imperium mereka. Perang Al-Mizar. Kemudian terjadi perang Al-Mizar pada bulan Safar di tahun yang sama, disebut juga dengan perang Athina, yaitu nama sungai. Ibnu Jarir mengatakan, pada hari itu orang-orang mengatakan Safar al-Asfar. Di dalamnya setiap orang yang sewenang-wenang terbunuh di tempat bertemunya sungai-sungai. Sebab terjadinya perang ini, Hurmuz telah mengirimkan surat kepada Ardashir dan Syira dengan maksud memberitahukan kedatangan Khalid ke arahnya dari Al-Yamamah.
Hormuz mengutus Leh Kisra dengan pemimpin pasukan namanya Qarin bin Kiryanas. Mereka tidak berani menghadapi Khalid. Mereka melarikan diri dari Khalid. Mereka berkumpul dan saling mencela. Mereka sepakat untuk kembali menyerang Khalid. Mereka melakukan perjalanan lagi ke sebuah tempat yang disebut dengan Al-Mida. Sayap pasukan Qarin dijaga oleh Kabats dan Anu Sajan. Ketika beritanya sampai kepada Khalid, ia membagi 4/5 khanimah perang Zatu Salasil. Ia mengirim utusan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalid menyampaikan beritanya bersama pasukan hingga turun di Al-Midar. Khalid bersiap melakukan peperangan dan mereka berperang dengan peperangan yang dahsyat. Qarin keluar dan mengajak Khalid untuk tanding. Khalid pun keluar kepadanya. Namun para pemberani dari para pemimpin pasukan muslim berlomba-lomba untuk menghadapinya. Makil bin Al-Asya bin An-Nabashi berhasil membunuh Qarin. Adi bin Hatim membunuh Kabat dan Asim membunuh Anu Sajan. Pasukan Persia melarikan diri. Kaum muslimin mengejar mereka dan membunuh sekitar 30.000 orang. Banyak juga mereka yang tenggelam dalam sungai. Khalid bermukim di Al-Midar. Kemuliaan Qarin di kalangan bangsa Persia telah berakhir. Khalid mengumpulkan semua ghanimah dan membaginya menjadi 1/5. Khalid mengirim Sa'ad bin An-Nu'man, saudara Bani Adi bin Ka'ab, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyampaikan 1/5 ghanimah dan kabar gembira kemenangan. Khalid bermukim di sana hingga membagi-bagikan 4/5 ghanimah kepada pasukan dan menawan tawanan-tawanan perang. Adapun terhadap kelompok petani, Khalid tidak menawan mereka. Khalid hanya mewajibkan mereka untuk membayar jizyah. Di antara tawanan ini adalah Habib Abul Hasan Al-Bashri, seorang tabi'in yang masyhur. Dia ketika itu menganut agama Nasrani. Tawanan lainnya Mafina pembantu Utsman dan Abu Jayad pembantu Al-Mughirah bin Syu'bah. Khalid menjadikan Sa'id bin An-Nu'man pemimpin pasukan dan Suwaid bin Makron untuk mengurusi jizyah. Khalid memerintahkannya untuk turun di Al-Hafir agar harta benda datang kepadanya. Sementara Khalid menetap sambil mencari-cari berita tentang musuh untuk menyempurnakan perjalanan jihadnya. Perang Alais dan Sungai Darah. Kemudian terjadi perang Alais pada bulan Safar. Penyebabnya pada perang Al-Wulja, Khalid membunuh sejumlah orang Bakar bin Wail dari orang-orang Nasrani Arab yang bersekutu dengan bangsa Persia. Keluarga mereka berkumpul dan orang yang paling dendam adalah Abdul Aswad Al-Ijli. Anaknya telah ikut terbunuh dalam pertempuran. Mereka meminta bantuan kepada bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu adalah bangsa non-Arab. Maka Ardashir mengirim pasukan kepada mereka. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan Alais. Ketika mereka tengah bersiap menyantap jamuan makanan, Khalid bin Al-Walid menyerbu mereka secara mendadak. Saat mereka melihatnya, salah seorang di antara mereka mengisyaratkan agar tetap memakan makanan dan tidak mempedulikan Khalid. Panglima pasukan Kisra berkata, "Kita harus bangkit melawannya." Mereka tidak mendengarkan perkataan panglima ini. Setelah berhenti, Khalid maju di depan pasukannya dan berseru dengan sekeras-kerasnya kepada para pemberani dari kalangan orang Arab tersebut. Ia berkata, "Di mana Fulan? Di mana Fulan?" Mereka tidak segera menanggapi seruan Khalid ini kecuali seorang yang namanya Malik bin Qais dari Bani Jujra. Khalid berkata kepadanya, "Wahai anak seorang perempuan nakal, apa yang membuatmu berani? Padahal kamu tidak layak untuk maju." Khalid menyerangnya dan membunuhnya. Orang-orang yang makan langsung bangkit dan mengambil senjata-senjata mereka. Mereka berperang sengit. Kaum musyrikin menanti kedatangan pasukan Bahman yang merupakan pasukan bantuan dari raja kepada mereka. Kaum muslimin berperang dengan penuh kesabaran. Khalid berkata, "Ya Allah, jika engkau memberi kemenangan kepada kami atas mereka, aku berjanji untuk tidak membiarkan mereka yang aku kuasai hingga aku mengaliri sungai mereka dengan darah-darah mereka." Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Penyeru Khalid berkata, "Tawanan, tawanan, jangan kalian membunuh kecuali orang yang tidak mau ditawan." Mereka digiring dengan pasukan berkuda. Khalid memerintahkan kepada Al-Guju memenggal mereka di sungai. Mereka dieksekusi dalam 1 hari 1 malam. Mereka terus diburu hari berikutnya. Setiap kali ada yang datang, ditebas lehernya di sungai. Air sungai telah dipindahkan ke tempat yang lain. Salah seorang pemimpin pasukan berkata kepada Khalid, "Sungguhnya sungai tidak teraliri darah mereka, kecuali kamu mengalirkan air atas darah hingga kamu telah terbebas dari sumpahmu." Khalid mengalirkan air kepada darah yang banyak hingga dinamakan sungai darah. Darah yang bercampur dengan air dialirkan dengan kincir selama 3 hari. Jumlah musuh yang terbunuh mencapai 70.000 pasukan. Ketika Khalid berhasil mengalahkan pasukan dan musuh yang melarikan diri telah pergi, Khalid menuju jamuan makanan mereka yang telah siap disantap. Khalid berkata kepada kaum muslimin, "Ini rampasan perang, turun dan makanlah."
mereka memakan pada waktu sore. Orang-orang non-Arab membentuk roti mereka tipis-tipis dan halus. Orang Arab Badui ketika melihatnya berkata, apakah tambalan-tambalan ini? Mereka mengiranya pakaian. Orang Arab pedesaan dan perkotaan yang mengetahui hal itu berkata, apakah kalian tidak mendengar roti halus? Mereka menjawab, ya, inilah roti halus. Mereka menamakan dengan rikok. Adapun orang-orang Arab menamakannya dengan al-ud. Saif bin Umar mengatakan, dari Amru bin Muhammad dari Asy Sya'bi, dari orang yang bercerita dari Khalid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan rampasan perang pada hari Khaybar berupa roti, semangka dan daging panggang. Mereka tidak menemukan selain itu kecuali orang-orang yang mendapatkannya sendiri. Semua musuh yang terbunuh dalam perang Alais ini berasal dari daerah Amkhisyah. Khalid menuju kepadanya dan memerintahkan penghancuran terhadapnya. Khalid menguasai apa yang ada di dalamnya. Ia bersama pasukan Islam mendapat rampasan perang yang besar di dalamnya. Khalid membagi-bagi rampasan perang di antara pasukan. Pasukan yang berkuda mendapat bagian 1.500 dirham selain bagian yang telah diterima sebelumnya. Khalid mengirim kabar gembira kemenangan. 1/5 ghanimah dan tawanan Khalid menugaskan jenderal dari Bani Idil untuk hari ini. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai kaum Quraisy, sungguhnya singa kalian telah menyerang singa yang lain. Ia mengalahkan dengan telak. Kaum perempuan tidak mampu melahirkan anak seperti Khalid bin Al-Walid. Khalid meneruskan jihad di berbagai tempat. Ia tidak mengenal lelah, bosan, atau sedih. Ia justru tambah kuat, tegar, dan semangat. Sungguhnya ini memang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kemuliaan agama Islam dan penganutnya, dan untuk menghinakan kafir dan mengacaukan urusan-urusannya.